Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Sofi Devianti MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Capstone Project. Di sini kami dari kelompok Arara akan mempresentasikan hasil dari implementasi proyek yang telah kami kerjakan selama beberapa hari ke belakang. Selanjutnya akan masuk ke desain model proyek. Di sini kita akan membahas mengenai pembangunan model machine learning menggunakan algoritma XGBoost. Nah, ini merupakan data mentah yang telah kita kumpulkan sebelumnya melalui Kaggle yang bersumber dari sumber terbuka gitu. Jadi ini tuh hasil dari scraping website yang menjual rumah-rumah di Bandung. Nah, di sini tuh datanya masih berantakan dan juga masih belum sesuai dengan model yang akan kita butuhkan nantinya. Nah, insight yang kita dapatkan yaitu yang pertama, total keseluruhan data adalah 109.609, di mana terdiri dari 4 kolom numerik dan juga 7 kolom kategorik. Nah, di sini tuh tidak ada duplikasi data, lalu terdapat 3 missing values pada kolom description, outlier terdeteksi pada kolom numerik, dan yang terakhir, penamaan lokasi ini masih kurang tepat. Jadi masih ada yang typo ataupun terdapat pengulangan kata yang harusnya itu tidak ada. Nah, maka dari itu kita akan melakukan data preprocessing sebelum kita melakukan pemodelan. Di sini terdapat 6 tahapan di mana ada hapus fitur tak terpakai, ganti nama fitur, dan tipe data, lalu kita akan mengkonversi dan juga ekstraksi nilainya, lalu kita akan melakukan pembersihan nilai, setelah itu kita mengisi nilai dan juga menghapus outlier, dan yang terakhir kita akan menghapus duplikasi data. Nah, untuk hapus fitur tak terpakai ini, kita akan menghapus beberapa kolom, di mana kolom unnamed, kolom description, dan juga installment itu kita hapus karena tidak diperlukan untuk keperluan pembuatan model. Selanjutnya kita akan mengganti nama fitur, di mana fiturnya itu masih menggunakan bahasa Inggris. Kita akan menggantinya ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk dibaca dan juga dipahami. Dan untuk tipe datanya juga kita ubah, yang dimana dari objek kita ubah ke datetime, lalu dari objek juga kita ubah menjadi integer ataupun float. Selanjutnya kita akan mengkonversi dan juga melakukan ekstraksi nilai, seperti pada kolom harga, pada kolom luas tanah, luas bangunan, di mana itu tuh masih ada beberapa katanya gitu. Jadi kita akan mengambil angka-angkanya saja, dan nanti mengubahnya itu menjadi tipe datanya integer ataupun float. Lalu kita akan melakukan pembersihan nilai. Nah, pembersihan nilai ini kita lakukan di kolom lokasi, seperti yang tadi sudah diberitahu sebelumnya bahwa terdapat typo ataupun pengulangan kata. Nah, pembersihan nilai ini dilakukan untuk hal yang seperti itu, yaitu agar tidak ada data yang sebenarnya itu datanya sama, tetapi karena itu nama lokasinya itu terdapat kesalahan atau pengulangan kata, itu tuh nanti terindikasi sebagai data yang berbeda gitu. Jadi pembersihan nilai ini tuh penting untuk dilakukan. Selanjutnya kita akan mengisi nilai di mana jika itu kolom numerik, kita akan mengisinya dengan nilai median ataupun nilai tengah. Dan jika itu kolom kategorikal, kita akan mengisinya dengan modus. Selanjutnya kita akan menghapus outlier menggunakan IQR ataupun interquartile range. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan menghapus duplikasi data. Jadi setelah melakukan pre-processing sebelumnya ini pasti nanti ada beberapa data tuh yang sebenarnya tuh sama gitu. Nah, nanti kita akan menghapus data-data duplikat tersebut. Nah, ini merupakan data yang sudah bersih, di mana di sini bisa dilihat bahwa data-data itu sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, dan juga nama-nama kolomnya ataupun nama fitur itu sudah dalam bahasa Indonesia semua, dan kita lebih mudah dipahami dibandingkan sebelumnya gitu. Dan di sini harganya sudah terlihat jelas ya, sudah tidak ada teksnya lagi dan sudah dalam berbentuk angka. Di sini insight yang kita dapatkan yaitu total keseluruhan datanya setelah dibersihkan adalah 57.190 data. Di sini terdiri dari 6 kolom numerik dan 2 kolom kategorik. Di sini juga tidak ada duplikasi data dan missing values juga sudah hilang. Lalu outlier sudah berhasil ditangani dan juga penamaan lokasinya juga telah diperbaiki. Nah, masuk ke dalam tahap modeling ataupun pemodelan. Di sini merupakan tahapan utamanya dalam pembuatan sistem prediksi. Yang pertama kita lakukan adalah mengimport library yang digunakan. Di sini karena kita menggunakan model XGBoost, berarti library yang akan kita import adalah XGB regressor, lalu beserta library-library seperti untuk trend test split datanya gitu. Lalu setelah itu kita juga mengimport library untuk metrik evaluasinya seperti R2 score, mean square, terus juga ada mean absolute dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan melakukan persiapan data, di mana kita akan membagi datanya, yaitu ada fitur yang merupakan target ataupun variabel Y, di mana di sini tuh variabel Y-nya adalah harga dan sisanya merupakan variabel X, seperti jumlah kamar ataupun kamar tidur, kamar mandi, garasi, luas tanah, luas bangunan, dan lain sebagainya. Di si persiapan data juga kita akan melakukan one hot encoding untuk waktu penjualan dan juga lokasinya. Setelah itu kita melakukan split data, yaitu pembagian data antara data latih dan juga data uji. Di sini kita akan menggunakan 80% data latih dan juga 20% data uji. Setelah itu kita melakukan inisialisasi model XGBoost. Kemudian, tahap yang paling penting dalam pemodelan yaitu melakukan hyperparameter tuning ataupun pengaturan hyperparameter. Di mana hyperparameter tuning ini sangat-sangat penting untuk dilakukan agar model itu mempelajari datanya itu tidak sembarangan. Seperti kayak kalau misalnya datanya itu sederhana, tetapi modelnya itu dibikin kompleks untuk mempelajari datanya, maka nanti hasilnya itu tidak akan akurat. Sebaliknya juga sama seperti itu. Oleh karena itu, hyperparameter tuning ini untuk meningkatkan keefektifan dari model dalam mempelajari suatu data. Di mana jika datanya sederhana, itu tidak perlu menggunakan model yang terlalu kompleks, dan jika datanya kompleks, itu jangan sampai menggunakan pembelajaran yang sederhana saja gitu. Karena nanti nilai akurasinya itu tidak akan mencapai maksimalnya.
dan prediksinya tuh bisa saja nanti akan salah ataupun keliru. Setelah itu kita akan melakukan prediksi dan juga evaluasi menggunakan metrik-metrik pada regresi linear. Nah, ini merupakan hasil evaluasi dari modelnya, di mana kita bisa melihat kalau distribusi datanya ini tidak terlalu jauh dengan garis trennya, berarti menandakan bahwa model XGBoost Regression ini berhasil untuk melakukan prediksi harga rumah yang ada di Bandung. Nah, kita bisa lihat ya di insight-nya, di mana nilai MAE-nya sendiri ataupun mean absolute error yaitu sekitar 275 juta sekian, lalu MSE-nya yaitu sekitar 216.000, sekian 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 triliun. Lalu untuk RMSE-nya sekitar 465 juta dan R2 score atau kalau bisa disebut ini tuh merupakan hasil akurasinya yaitu didapatkan sebesar 0,87 atau dalam bentuk persentase yaitu 87%. Nah, nilai 87% ini tuh cukup tinggi dalam sebuah model prediksi. Dan untuk MAPE-nya atau mean absolute percentage error-nya itu sekitar 21,5% dan itu tuh cukup kecil. Jadi model ini tuh akurat dalam memprediksi harga rumah yang ada di Bandung. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat pada link collab yang disediakan pada slide. Masuk ke pembahasan integrasi model. Nah, seperti penjelasan di bagian sebelumnya, setelah dilakukan proses data preprocessing, data training, evaluation, sampai deployment, nanti akan menghasilkan soal output akhir ataupun file yang nantinya akan digunakan untuk prediksi harga rumah. Nah, yang mana dari hasil deployment itu machine learning model bisa dihasilkan dalam bentuk joblib atau PKL. Dalam studi kasus kelompok kami, model kita akan di-convert ke dalam bentuk joblib. Nah, sebelum model ini bisa menghasilkan suatu prediksi atau bisa berjalan, tentunya model ini perlu menerima input dari pengguna melalui parameternya, seperti spek rumah dari rumah yang ingin diprediksi harganya. Nah, namun input dari pengguna ini memiliki ketentuan yang dimana datanya harus dalam bentuk numerik, berhubung model hanya bisa memahami data dalam bentuk angka, dan juga data juga tersebut juga harus tidak diharapkan tidak memiliki missing value atau nilai yang hilang. Nah, baru setelah data itu sudah memenuhi dua kriteria tersebut, maka model tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya dan bisa menghasilkan prediksi harga rumah. Nah, oleh karena itu, saat proses integrasi model, perlu dilakukan penyusunan data itu model, yang mana itu dilakukan di backend, nah, sebagai penengah antara front-end dan juga machine learning. Nah, misalnya dimulai dari pengguna yang memasuki data-data spesifikasi rumahnya di website yang kami buat, itu datanya akan dikirim melalui front-end dan diterima oleh back-end masih dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk objek atau dictionary. Nah, setelah itu akan disusun menjadi data frame menggunakan library Panda agar kedepannya bisa memudahkan dalam proses penyusunan. Nah, bisa dilihat di sini tidak semua data dalam bentuk numerik, ada dua kolom yang masih dalam bentuk teks. Oleh karena itu perlu dilakukan proses penyusunan ulang seperti whiteboard encoding, yang dimana memungkinkan berbagai nilai yang berbeda dari data teks tersebut akan disusun ulang menjadi beberapa kolom berbeda, yang mana nilai-nilai berbeda tersebut disusun dengan sebagai nama-nama kolom yang berbeda pula. Begitupun juga yang waktu penjualan. Nah, jika lokasinya itu Braga Bandung, maka kolom yang Braga Bandung akan bernilai 1. Kolom lokasi lainnya bernilai 0. Nah, dengan begitu semua data sudah dalam bentuk numerik, dan juga jika ada data yang di data latih itu ada namun saat proses namun tidak ada dalam data yang dikirim dari pengguna, itu akan diisi dengan nilai 0 untuk mengantisipasi jika ada missing value. Nah, oleh karena itu setelah dilakukan proses penyusunan ini, data sudah dalam bentuk ideal dan model sudah bisa dilakukan prediksi. Kurang lebih seperti itu untuk proses integrasi model dengan perangkat lunak yang kami buat, yaitu website. Selanjutnya masuk ke bagian skenario pengujian proyek. Di dalamnya terdapat beberapa skenario pengujian terhadap fitur-fitur proyek, di mana kami mengambil 6 pengujian terhadap fitur-fitur yang telah dikembangkan. Yang pertama itu input data rumah, yang kedua validasi input kosong, yang ketiga tampilan hasil prediksi, yang keempat slider uang muka dan suku bunga akurat sesuai dengan persentase yang ditentukan, yang kelima validasi hasil dari simulasi perhitungan cicilan KPR, dan yang keenam responsivitas dalam tampilan mobile. Dengan langkah uji yang ada pada tabel dan hasil yang diharapkan pun ada tercantum dalam tabel. Hasil ini akan diisi dalam setelah dilakukan simulasi yang akan dilanjutkan pada bagian selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait simulasi hasil proyek yang sudah kami buat selama beberapa minggu kemarin. Jadi ini merupakan tampilan awal atau landing page dari website prediksi harga rumah yang kami buat sini. Di sini ada semacam terkait apa itu prediksi harga rumah, website harga rumah itu di Bandung seperti apa. Kemudian ada tentang websitenya, seperti tentang home value. Kemudian di sini ada
keterangannya, kelebihannya, kemudian ada rekomendasinya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi yang digunakan untuk membangun aplikasi ini gitu. Sini kami menggunakan untuk front end itu menggunakan React.js dan backend-nya menggunakan Plus dengan Python, dan model machine learning-nya menggunakan XGBoost. Dan untuk deployment-nya untuk backend-nya itu menggunakan Cloud Run. Ini ada mengapa home value bisa digunakan itu, alasan kenapa home value itu dapat digunakan. Ini ada kecepatan tinggi, akurasi presisi dengan akurasi hingga 85%. Kemudian ketiga ada prediksi regresi linear menggunakan model regresi lanjutan XGBoost. Di sini ada halaman kontak kami juga, dan di bawah ada footer gitu. Kita tekan tombol mulai prediksi maka akan langsung bergulir. Sini kita coba untuk masukkan kamar tidurnya itu 4, kemudian kamar mandinya 2. Sini wilayah kita coba Dago, wilayah Dago. Nah, Dago Bandung. Kemudian tentang waktunya kita akan jual rencananya 2027 pada bulan 3. Kita tekan prediksi harga. Nah, maka akan muncul prediksi harganya yaitu 993.907.000 rupiah. Nah, di sini ada faktor perkiraannya. Di sini dijelaskan bahwa rincian ini merupakan perkiraan untuk referensi. Prediksi aktual dasar analisis pelajaran mesin dari semua faktor yang digabungkan. Ini ada detailnya, harga. Selanjutnya di sini juga ada simulasi pinjaman KPR seperti misal set uang mukanya 20%, kemudian suku bunganya 10% dengan lama cicilan 10 tahun. Itu di sini dihasilkan untuk per bulannya angsurannya itu 10.500.000 sekian. Itu untuk fitur utama kami. Selanjutnya ini merupakan dashboard analitik. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di sini ada terkait overview data yang kami gunakan. Nah, kemudian di sini sebetulnya ada insight pasar. Insight pasar ini karena ini mengambil data dari API Qwen, Chat AI gitu. Karena di sistem API-nya lagi ada pemeliharaan, jadi kami menampilkan error ini, dan seharusnya jika API itu berfungsi normal, di sini muncul insight pasar seperti tren harga di lokasi tersebut yang di-generate menggunakan AI tersebut. Di sini ada distribusi harga properti. Jadi sebanyak 33,3% harga properti itu berada di rentang 1 miliar hingga 2 miliar. Kemudian sebanyak 66,7% harga properti itu berada di rentang 500 juta hingga 1 miliar. Nah, ini distribusi properti berdasarkan jumlah kamar tidur. Jadi yang memiliki kamar tidur 3 itu sebanyak 40,9%, dan yang 4 kamar itu sebanyak 25,6%, dan seterusnya. Nah, ini harga rata-rata per lokasi. Jadi kami membuat grafik rata-rata harga per lokasi, seperti misal di Braga Bandung itu rata-ratanya 7,40 miliar untuk rata-rata harga properti di wilayah tersebut. Nah, ini masing-masing wilayah itu tersebar harga rata-ratanya. Nah, yang terakhir ini kami membuat sorting 5 lokasi termahal dan 5 lokasi termurah. Selanjutnya masuk ke bagian validasi keberhasilan proyek yang hasilnya ini ditentukan dari hasil simulasi yang sebelumnya telah dilakukan dengan inputan-inputan yang sebelumnya juga telah dituliskan dalam tabel skenario pengujian fitur proyek. Pada input data spesifikasi rumah dengan hasil yang diharapkan harga muncul sesuai perhitungan model, bahwa di sini proyek bisa menghasilkan sesuai dengan hasil yang diharapkan, di mana harga bisa muncul dengan inputan yang ada dengan spesifikasi rumah tertentu. Jadi dinyatakan lolos. Selanjutnya validasi input kosong, hasil yang diharapkan adalah muncul pesan error, data harus diisi. Di sini ada pesan error di mana dengan tulisan value must be greater than or equal to 1, yang dimana minimal itu harus ada 1, sehingga ini merupakan sebuah error message yang muncul ketika hasil yang inputan itu berisi 0, dan ini bisa masuk ke dalam hasil yang diharapkan dalam skenario pengujian proyek. Dan ini juga proyek bisa menyelesaikan tes berikutnya. Selanjutnya ada tampilan hasil prediksi. Jadi hasil yang diharapkan itu harga terbaca jelas dalam format rupiah, di mana proyek ini bisa memberikan hasil dengan format rupiah yang benar, yaitu dengan kata Rp di depan dan titik yang sesuai dengan format rupiah yang ada di Indonesia. Tidak hanya prediksi harga rumahnya, tapi dengan faktor perkiraan harganya juga ditentukan dengan rupiah, dengan format rupiah, sehingga mudah dibaca oleh para user. Selanjutnya untuk terkait dengan slider uang muka dan suku bunga, hasil yang diharapkan di sini perubahan harga sesuai dengan nilai variabel uang muka dan suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Pada simulasi sebelumnya, ketika slider digeser, maka itu akan melakukan update terhadap harga uang muka dan jumlah pinjaman sesuai dengan apa yang diinput oleh user. Ketika slider uang muka digeser atau suku bunga digeser ataupun nama cicilan itu dipilih, maka angsuran bulanan atau jumlah pinjaman yang ada di bawah itu akan berubah sesuai dengan kemauan yang ada pada user ketika diinputan. Selanjutnya, testing terkait dengan validasi hasil dari simulasi. Nah, di sini hasil yang diharapkan akurasi perhitungan simulasinya cicilannya tepat dan sesuai, yang dimana kita melakukan pengujian secara manual yang digunakan menggunakan kalkulator, dan hasilnya tepat dan sesuai dengan menggunakan kalkulator secara manual. Selanjutnya, responsivitas mobile, yang hasil yang diharapkan itu teks tidak terpotong dan tombol tetap terbaca. Di mana ketika mengakses web ini melewati mobile, semuanya tampilannya itu tetap normal, dan tombol-tombol juga bisa terbaca dengan jelas, maupun teksnya juga terbaca dengan jelas. Ketika melakukan sebuah prediksi juga, maka semua tampilan pun bisa tampil dengan maksimal, mengikuti layar handphone yang cenderung kecil dibanding dengan desktop. Hasil akhirnya, dari beberapa skenario pengujian proyek, semuanya tuh memiliki status yang pas, yang dimana proyek ini layak untuk dikembangkan. Namun pada validasi input kosong ada catatan atau revisi yang berkaitan dengan adanya perubahan bahasa terhadap bahasa Indonesia, sehingga user lebih bisa dibilang user friendly karena mengikuti arahan dasar dari para pengguna web itu sendiri. Sekian merupakan hasil dari implementasi proyek
dari kelompok ARA-ARA terkait dengan pengembangan sistem prediksi harga rumah di Bandung menggunakan machine learning berbasis website. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.